Kalau ditanya apa lukisan yang paling terkenal di dunia, bisa jadi Mona Lisa ada di dalam daftar jawaban kalian. Nggak salah, mengingat lukisan ini emang cukup fenomenal. Harganya aja ditaksir mencapai 900 juta US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah. Nah, selain itu, lukisan ini juga menginspirasi banyak hal di luar dunia visual seni, kayak mulai dari puisi, lagu, bahkan sampai fashion. Tapi, kalau misalnya ada dari kalian yang mikir gitu ya, kok bisa sih lukisan ini begitu terkenal dan tersohor di dunia? Kalian gak sendiri karena ada gua dan banyak stakeholder di dunia seni yang menganggap kalau Mona Lisa memang gak sebegitunya. Terus apa kira-kira yang membuat Mona Lisa begitu terkenal dan tersohor di dunia? Semuanya akan kita bahas di What's the Story kali ini. So, dari beberapa sumber yang gue baca, Mona Lisa sendiri merupakan karya seni realisme karya sang maestro Leonardo da Vinci, yang pastinya kalian juga udah tahu lah. Nah, lukisan ini tuh sebenarnya juga kerap disebut sebagai La Gioconda. Kenapa? Karena banyak ahli sejarah yang meyakini kalau Mona Lisa adalah potret dari Madame Lisa Giocondo di abad ke-16 pertengahan. Nah, Mona Lisa ini juga sebenarnya mulai terkenal pada abad ke-20, atau lebih tepatnya sekitar 400 tahun setelah Mona Lisa dibuat, yaitu pada tahun 1503. Lantas apa yang membuat Mona Lisa begitu terkenal dengan lukisan yang potret seorang perempuan? Nah, penyebabnya adalah sebuah pencurian yang terjadi pada tanggal 21 Agustus tahun 1911, di mana pencurian ini tuh terbilang unik gitu kan. Jadi, sebelum kita ngebahas seperti apa pencurian Mona Lisa, kayaknya kita harus mengenal dulu siapa sosok pencuri tersebut yang bernama Vincenzo Peruggia. Oke, Vincenzo Peruggia sendiri merupakan seorang pria yang lahir di sebuah desa kecil di dekat pegunungan Alpen. Dan ya sebenarnya nggak banyak juga sih yang diketahui dari masa lalunya seorang Vincenzo Peruggia. Tapi bisa dipastikan kalau Vincenzo itu bukan orang yang berasal dari golongan orang kaya. Nah, suatu ketika si Vincenzo ini tuh pindah ke Paris, Prancis untuk bekerja sebagai seorang tukang kayu. Dan catatan aja, Vincenzo bukan cuma seorang tukang kayu, tapi juga seorang pelukis. Menariknya, Vincenzo pernah membuat sebuah kotak yang berukuran sama dengan lukisan Mona Lisa. Nah, kepindahannya Vincenzo ini ke Prancis sebenarnya karena dia tuh pengen karya-karyanya bisa dikenal banyak orang. Tapi harapannya itu justru tidak terwujud, malah dia harus bekerja sebagai seorang tukang kayu. Oke, kita lanjut ke proses pencuriannya. Kalau misalnya kalian mengira proses pencuriannya itu dilakukan kayak di film-film, kalian sama sekali salah. Karena seperti yang tadi gue bilang, pencuriannya itu terbilang unik, bahkan bisa dibilang simple banget. Ya jelas, karena pada masa itu kan belum ada teknologi seperti CCTV, alarm, atau laser gitu yang untuk ngedetek ada orang lewat atau enggak gitu kan. Jadi penjagaan Museum Louvre hanya dilakukan oleh security dan lukisan Mona Lisa itu tuh belum seterkenal sekarang. Nah, jadi menurut keterangan Vincenzo, dia itu datang ke Museum Louvre sekitar jam 7 pagi mengenakan baju putih, terus kemudian diberbaur dengan para pekerja yang lainnya lah ya. Nah, habis itu dia pergi ke sebuah ruangan yang bernama Salon Carré. Kalau misalnya gue salah nyebut, tolong kalian benerin ya di kolom komentar. Pokoknya nama tempatnya itu adalah Salon Carré, di mana ruangan tersebut digunakan untuk memamerkan Mona Lisa. Sampailah pada momen di mana security itu pada nggak ada, terus juga pekerja-pekerja yang lain juga kayaknya lagi pada istirahat ya. Ya udah, si Vincenzo ini tuh akhirnya masuk ke ruangan tersebut, terus dia ngambil lukisan Mona Lisa, dan habis itu dia menyembunyikan di dalam seragamnya, lalu ditutupi dengan kain putih lagi. Habis itu dia keluar ruangan. Simple kan? Tanpa bantuan siapapun gitu kan, tanpa perencanaan yang matang, pencurian itu hanya dilakukan oleh seorang pria yang bekerja sebagai tukang kayu, dan semuanya itu dilakukan hanya dalam waktu 1 hari. Kocaknya lagi, lukisan Mona Lisa itu tuh baru ketahuan hilang keesokan harinya, dan setelah itu museum langsung ditutup, dan barulah dilakukan investigasi. Setelah aksi pencurian tersebut, Vincenzo sendiri masih berada di Paris, dan ya sebenarnya sih ada rencana untuk kabur, tapi bukan dalam top of the list lah gitu. Karena si Vincenzo ini juga yakin kalau dia bakal diperiksa, mengingat dia bekerja sebagai tukang kayu di Museum Louvre gitu kan. Nah, tapi karena dia udah berhasil ngebawa lukisannya keluar gitu,
Nah, lukisan Mona Lisa itu tuh disimpan di apartemennya, di dalam sebuah kotak, di mana bagian bawahnya itu tuh ada false box gitulah gitu. Jadi kalau misalnya kalian bayangin nih, ini ada peti, begitu atau peti atau misalnya loker deh, kayak loker begitu kalian tarik, itu tuh loker biasa. Tapi sebenarnya bagian bawahnya itu bisa dibuka. Nah, disitulah Mona Lisa disimpan oleh Vincenzo Peruggia. Karena di apartemennya itu nggak ditemukan apa-apa, akhirnya nama Vincenzo Peruggia itu dihapus dari daftar pencarian orang atau ya daftar tersangka lah. Sementara pimpinan Museum Louvre itu malah dipecat nggak lama setelah kejadian. Kejadian pencurian ini tuh emang benar-benar jadi headline banget gitu. Karena media juga berperan besar dalam menyebarkan berita kehilangan lukisan Mona Lisa di Museum Louvre. Dan gak cuma itu aja, pihak kepolisian pun sampai mengerahkan 60 detektif untuk mencari Mona Lisa. Yang sayangnya gak ketemu setelah bertahun-tahun pencarian. Selain itu dikabarkan juga kalau misalnya Museum Louvre itu mengalami lonjakan drastis pengunjung. Karena para pengunjung itu penasaran akan ruangan di mana Mona Lisa dipajang dan hilang tiba-tiba. So ya, dari yang awalnya beritanya tuh cuma ada di Museum Louvre gitu kan, kabar kehilangannya ya, akhirnya berkembang ke media-media lokal dan kemudian terus merambah menjadi berita dunia. Terus kenapa akhirnya Vincenzo Peruggia tuh pengen mencuri Mona Lisa? Well, sebelum ke sana, Leonardo da Vinci sebagai pelukis asli sebenarnya diyakini menginginkan lukisan Mona Lisa ada di tangan orang Italia dan gak dipamerkan di Prancis. Nah, terus kenapa lukisan ini tuh bisa ada di Prancis? Jadi sebelumnya tuh Raja Francois I yang ada di Prancis mengundang da Vinci untuk melakukan sebuah pekerjaan di Prancis. Nah, sebelum akhirnya Raja Francois I membeli lukisan tersebut tepat setelah Da Vinci meninggal pada tahun 1519. Nah, karena kepingan sejarah inilah akhirnya Vincenzo terdorong untuk mencuri Mona Lisa sebagai tindakan patriotik untuk negaranya. Karena yaitu, dia berniat untuk mencuri kemudian dikembalikan lagi ke negaranya, Italia. Padahal sebenarnya Raja Francois I tuh memang membeli lukisan tersebut dengan merogoh kocek sekitar 4.000 koin emas. Terus kelanjutannya Vincenzo Peruggia sendiri kayak gimana? Jadi tepat 2 tahun setelah aksi pencurian, Vincenzo Peruggia kembali ke Italia dan menyimpan lukisan Mona Lisa di apartemennya yang ada di kota Florence. Vincenzo sendiri menganggap dirinya tuh udah puas lah karena berhasil mengembalikan lukisan yang dicuri ke negara asalnya. Cuma tindakan yang dianggap Vincenzo itu patriotik itu sebenarnya bisa banget diragukan. Kenapa? Karena ditemukan beberapa tulisan tangan Vincenzo kepada beberapa kerabatnya. Nah, dalam tulisan tangan itu, Vincenzo tuh bilang kalau misalnya dia bisa menghasilkan uang yang sangat banyak, tapi tidak pernah menyebutkan secara spesifik bagaimana cara dia menghasilkan uang. Dan ya, setelah beberapa tahun ada di Italia, akhirnya Vincenzo Peruggia itu menjual lukisan Mona Lisa. Menurut beberapa sumber yang gue baca nih ya, lukisan tersebut tuh dijual oleh Peruggia untuk melunasi utang-utang keluarganya, di mana ya dia memang nyoba jual si lukisan Mona Lisa sebesar 500.000 lire kepada salah satu pemilik galeri seni yang ada di kota Florence, yaitu Mario Fratelli. Jadi Vincenzo Peruggia itu menulis surat, tapi menggunakan nama Leonardo, bukan nama sendiri, untuk bertemu dengan Mario Fratelli. Setelah itu, Fratelli pun kemudian menghubungi pemilik galeri yang bernama Giovanni Poggi, dan keduanya lalu menemui Vincenzo Peruggia, kemudian meminta agar Vincenzo pergi terlebih dahulu supaya Mario Fratelli sama Giovanni Poggi ini tuh bisa memastikan keotentikan dan keaslian dari lukisan Mona Lisa. Nah, cuma di poin ini nih, setelah yakin akan keaslian dari lukisan Mona Lisa, Mario Fratelli dan Giovanni Poggi justru menghubungi pihak kepolisian supaya menangkap Leonardo atau Vincenzo Peruggia. Jadi ya nggak perlu waktu lama, akhirnya polisi langsung bergegas ke apartemen Vincenzo Peruggia dan mengamankan sang pelukis atau ya tukang kayu yang pernah bekerja di Museum Louvre. Walau begitu, kabar tersebut tuh langsung tersebar di Italia dan membuat Vincenzo Peruggia tuh dianggap sebagai pahlawan. Sementara lukisan Mona Lisa itu dipamerkan di seluruh negara Italia gitu kan, sebelum akhirnya dikembalikan ke Prancis sebagai bentuk itikat baik dari negara Italia ke Prancis. Nah, lukisan Mona Lisa sendiri dikembalikan ke Museum Louvre tepat pada tanggal 4 Januari 1914 dan tetap berada di sana sampai hari ini. Setelah itu, Vincenzo akhirnya menjalani persidangan dan dia mengaku kalau tindakannya itu hanyalah sebatas tindakan patriotik.
Mendengar pengakuan Vincenzo, para hakim pun akhirnya hanya menjatuhkan hukuman 1 tahun 15 hari penjara kepada Vincenzo Perugia. Untuk aksi pencurian antar negara, ya hukuman itu sih sebenarnya terbilang cukup ringan ya. Tapi yang lebih hebatnya lagi nih, Vincenzo Perugia justru hanya menjalani masa tahanan selama 7 bulan. Karena setelah 7 bulan itu, Vincenzo Perugia akhirnya keluar dari penjara, kemudian ia mendaftar ke militer untuk ikut dalam Perang Dunia Pertama. Dan ya, long short story, akhirnya setelah Perang Dunia Pertama itu, Vincenzo Perugia akhirnya kembali ke Prancis, tapi bukan sebagai pencuri, melainkan sebagai pelukis aja gitu kan. Dan akhirnya ya udah, ia menjalani hari-harinya sebagai seorang pelukis, sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 1925, tepat pada usia 44 tahun. Sayangnya, tidak diketahui apa penyebab kematian dari Vincenzo Perugia. Terlebih lagi, pada saat dia meninggal, Vincenzo Perugia itu tidak memakai nama yang ya dia pakai itu, tapi dia justru memakai nama lahirnya, yaitu Pietro Perugia. Mona Lisa memang terkenal di kalangan penikmat seni, khususnya di dunia barat pada abad ke-20. Namun hanya perlu tindakan satu orang agar Mona Lisa mendapat sorotan satu dunia dan dikenal sampai hari ini. Meskipun tindakan yang diklaim Vincenzo Perugia itu patriotik, nyatanya aksi Vincenzo Perugia tetap berhasil mendatangkan popularitas pada salah satu lukisan termasyhur dari Leonardo da Vinci. So, kira-kira berikutnya kita bahas apa lagi nih? Langsung aja kalian komen di bawah, and I'll catch you guys on whatever next video. Bye-bye.